Selamat pagi teman-teman dan Bu Santi. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang revolusi industri 4.0. Jadi untuk pengertiannya sendiri, revolusi industri 4.0 adalah perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang, memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan juga pemproses. Jadi revolusi industri ini hadir untuk menyelesaikan permasalahan efektivitas dan juga efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Sejarah singkat tentang revolusi industri. Revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18 ketika ditemukannya mesin-mesin bertenaga uap. Dari situ manusia mulai beralih dari yang mengandalkan tenaga hewan ke mesin produksi mekanis. Yang kedua, revolusi industri berlangsung di sekitar tahun 1870, yaitu tenaga listrik. Pada saat itu perindustrian yang dari produksi mesin mekanis beralih ke tenaga listrik yang mampu untuk memproduksi produk secara massal. Selanjutnya, revolusi industri yang ketiga terjadi di era 1960-an saat perangkat elektronik mampu menghadirkan otomatisasi produksi. Kini perindustrian dan manufaktur dunia bersiap untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dengan cara menerapkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan global dan kualitas hidup masyarakat dunia. Terjadinya revolusi industri 4.0, yang pertama ada perkembangan teknologi daring atau internet. Internet merubah beberapa sektor industri konvensional ke bentuk yang lebih efisien. Misalnya sekarang telah ada pasar yang berbasis internet atau marketplace yang membuat pasar-pasar konvensional seperti pasar tradisional ataupun swalayan menjadi lebih jarang dikunjungi, mengingat beberapa orang mempertimbangkan faktor seperti transportasi dan energi yang akan dikeluarkannya lebih besar. Yang kedua ada teknologi otomatisasi dan juga kecerdasan buatan, di mana manusia dapat digantikan oleh mesin atau robot. Mesin atau robot jauh lebih baik daripada manusia itu sendiri, karena pekerjaan yang dikerjakan oleh mesin lebih teratur dan juga terkendali. Mesin tidak mempunyai emosi dan juga berbuat curang, serta tidak akan mengeluh. Di sini kualitas manusia akan diatur seberapa baik mereka dapat membuat dan juga memprogram suatu mesin tersebut. Yang dikembangkan di era revolusi industri 4.0, yang pertama ada Internet of Things, merupakan konsep di mana suatu alat fisik atau mesin terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga mampu mentransfer data tanpa bantuan manusia. Yang kedua ada Big Data, merupakan istilah untuk mendeskripsikan volume informasi yang besar, baik yang terstruktur maupun informasi yang tidak terstruktur. Data atau informasi tersebut bisa disusun, diolah, dianalisa, dan juga disimpan. Big Data sudah dimanfaatkan dalam berbagai jenis bisnis karena dapat menentukan arah bisnis. Yang ketiga ada Augmented Reality atau AR, merupakan teknologi yang mengkolaborasikan benda maya baik 2 atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkup nyata 3 dimensi, kemudian memproyeksikannya dalam waktu yang nyata. Yang keempat ada Cyber Security, adalah aktivitas untuk meningkatkan keamanan informasi untuk mencegah adanya cyber attack. Jadi di era revolusi industri 4.0 ini, para peretas-peretas akan lebih sulit untuk meretas suatu sistem karena sudah diperkuat sistemnya dengan adanya cyber security. Yang kelima, artificial intelligence. Artificial intelligence merupakan teknologi komputer yang memungkinkan mesin yang memiliki kecerdasan mirip dengan manusia, mulai dari melaksanakan tugasnya dan mengambil keputusan tanpa adanya bantuan dari manusia. Dampak yang diakibatkan oleh revolusi industri 4.0. Yang pertama ada dampak sosial. Dampak sosial sangat signifikan di era revolusi industri 4.0 ini.
Sebab pada era ini seluruh proses produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih, menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja, sebab tenaga manusia tidak lagi diberdayakan dalam industri manufaktur. Sistem pendidikan yang sebelumnya diterapkan pun tidak akan relevan lagi di dalam dunia kerja. Selanjutnya ada dampak dari ekonomi. Yang terasa seperti harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri 4.0 di perusahaan dan merubah model bisnis yang telah diterapkan. Selain itu, penggunaan teknologi baru yang menyebabkan kerugian pada investasi teknologi yang telah digunakan sebelumnya. Namun, hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas karena di era revolusi industri 4.0 ini telah makin canggih dan tentu saja muncul peluang-peluang bisnis yang besar. Selanjutnya dampak politik. Adanya digitalisasi memang dibutuhkan sebagai sarana pemenuhan dalam permintaan barang yang jumlah besar dengan harga yang mudah dijangkau masyarakat. Namun, dampak era revolusi industri 4.0 yang sangat besar adalah terhadap meningkatnya angka pengangguran yang berimbas pada perekonomian negara. Contoh revolusi industri 4.0 bagi kehidupan sehari-harinya, saya mengambil dua contoh. Yang pertama berhubungan dengan artificial intelligence. Hal ini dapat kita rasakan ketika kita menggunakan aplikasi navigasi seperti Google Maps, Apple Maps, Waze. Aplikasi ini memberikan jalur yang terbaik bagi kita semua serta mampu memberikan perkiraan waktu kapan kita sampai. Informasi inilah yang membantu kita berkendara secara lebih lancar di macetnya lalu lintas kota. Yang kedua ada big data. YouTube bisa saja tiba-tiba merekomendasikan video-video yang nyatanya bisa pas dengan selera kita. YouTube memanfaatkan data sejarah tontonan video, like, dan juga durasi menonton yang diintegrasikan dengan jutaan jenis video lainnya untuk memberikan rekomendasi lagu video-video tersebut. Dampak bagi pariwisatanya tentu saja menjadikan pariwisata sebagai smart tourism. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT. Penyedia jasa pariwisata dapat dengan mudah memasuki pasar luar negeri dan menjangkau banyak pelanggan. Serta sebaliknya, pelanggan juga dapat dengan mudah menjangkau para penyedia jasa pariwisata tersebut. Yang kedua ada big data. Data yang diperoleh dari jejak-jejak digital wisatawan dari berbagai sumber seperti media sosial, tourist portals, aplikasi bisnis, chatbots, dan lain-lain. Data ini dapat diperoleh secara langsung atau real time sehingga dapat bermanfaat terhadap kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya big data ini, para pelaku industri pariwisata seperti penyedia jasa dan juga pengelola destinasi dapat dengan mudah memperoleh data mengenai suatu perilaku wisatawan seperti pergerakannya, aktivitasnya, dan juga keputusan pembeliannya. Yang terakhir ada augmented reality atau AR. Teknologi augmented reality ini dapat memungkinkan wisatawan melakukan aktivitas seperti memesan hotel, mengakses informasi saat berada di destinasi, menavigasi ke dan di sekitar destinasi, menerjemahkan tulisan atau rambu-rambu serta percakapan, menemukan alternatif pilihan tempat makan dan hiburan, semua dapat dilakukan hanya melalui aplikasi pada smartphone. Oleh karena itu, teknologi ini dapat merevolusi pengalaman berwisata menjadi lebih lancar dan juga lebih mudah. Sekian dari presentasi saya. Sebagai penutup, untuk kesimpulannya, fenomena revolusi industri ini tidak cuma terjadi satu kali, namun telah terjadi 4 kali. Sehingga sikap adaptasi merupakan hal yang wajib untuk dilakukan agar kita tidak tergilas oleh teknologi yang akan terus berkembang setiap zamannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Seni.